mungkin tidak usah menunggu sampai 2050 ya. Saat ini pun sudah tenggelam. Sebenarnya dalam hitungan logika sederhana, dalam waktu 10 tahun daratan itu akan sudah tergenang. Seperti apa sih Pak sebenarnya banjir Pantura ini? Apakah memang ini ada kaitannya dengan isu Pulau Jawa yang 2050 katanya bakalan tenggelam? Ya, baik Mbak. Jadi perlu kami sampaikan ya, riset terkait penurunan tanah terutama di Jawa ya, di Pantura Jawa ini kan memang sudah banyak dilakukan ya. Dan di situ ditemukan bahwa Pantura Jawa memang mengalami penurunan, terutama daerah Jakarta, daerah Pekalongan, Semarang, dan Demak ya. Dan kita bahkan sudah melihat tanda-tandanya di lapangan, buktinya di Jakarta misalnya ada daerah di Muara Baru ya, yang posisinya berada di bawah permukaan laut, 2,4 meter kira-kira ya. Dan di situ juga sekarang sebenarnya penurunan tanah yang di Jakarta ini kan sudah lama, dan sekarang sebenarnya sudah mulai menurun, dan sekarang di daerah Muara Baru itu kira-kira penurunannya sekitar 5 cm per tahun. Itu pun kita harus waspada, karena jika penurunan itu tidak bisa kita lakukan langkah mitigasi ya, tentunya nanti isu Pulau Jawa tenggelam itu bisa menjadi kenyataan, meskipun tidak akan seluruh Pulau Jawa. Memang yang paling rentan adalah daerah di pantai utara Jawa, begitu Mbak. Oke, baik, Pak Joko, lalu untuk banjir di jalur Pantura sendiri ini kan dari tahun lalu cukup menyita perhatian ya Pak ya, apalagi di Demak yang sempat merendam makam Sunan Kalijaga di tahun lalu di 2024. Nah, apakah selain masalah alam atau secara geologi, apakah ini juga ada kaitannya juga dengan lahan industri Pak yang dibangun khususnya di pesisir utara Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi banyak studi sebenarnya di dunia ya yang menyimpulkan bahwa hal atau aspek terbesar yang menyebabkan penurunan tanah adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Di samping ada penyebab lain, misalnya karena faktor ini ya, faktor geologi. Di situ ada material aluvial yang memang dia rentan ambles dan konsolidasinya belum sempurna. Nah, oleh karena itu memang apabila di suatu kawasan itu banyak terdapat industri, apabila industri itu juga menyedot air bawah tanah untuk keperluan operasional industri, memang itu bisa menjadi hal yang sangat membahayakan untuk mempercepat laju penurunan tanah yang ada. Tetapi apakah di lapangan memang industri tersebut menyedot air tanah yang berlebihan? Tentunya ini diperlukan analisis lebih lanjut ya. Oke, nah tadi Bapak sempat menyebutkan nih soal Pantura yang memang rentan, terutama saat ini Semarang gitu ya, terjadi banjir. Nah sebenarnya kalau untuk di Pantura sendiri tuh ada solusinya nggak sih Pak? Apakah memang solusinya satu-satunya adalah dengan menaikkan tinggi bangunan seperti yang tadi sudah sempat disebutkan oleh jurnalis Kompas.com tadi? Silakan Pak. Ya, baik. Solusinya itu sebenarnya bisa ada banyak cara ya. Kalau sekarang yang dilakukan di Semarang dan Demak itu kan dari pemerintah, terutama diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu membuat tol antara Semarang dan Demak, panjangnya kira-kira 11 km, dan tol itu berfungsi sekaligus sebagai pagar pantai atau coastal dike lah. Nah, itu harapannya dengan adanya pagar pantai itu kemudian wilayah darat yang rentan ambles itu bisa terlindungi Mbak. Terutama terlindungi terhadap pengaruh air laut, karena kalau sudah ada pembatas kan artinya pengaruh air laut ke darat tidak terlalu dominan lagi gitu. Oke, baik, berarti perlu adanya pembatas laut itu ya Pak, berarti ya Pak tadi ya? Ya, memang ada banyak cara. Cara yang lain ya, kita harus melakukan konservasi air ya, dengan cara semaksimal mungkin kita tidak menggunakan air tanah untuk keperluan industri atau domestik. Kita harus beralih ke air permukaan. Nah, untuk bisa kita beralih ke air permukaan, tentunya diperlukan upaya agar distribusi air permukaan itu merata, tersebar di seluruh wilayah gitu. Baru kemudian kita bisa melakukan
pembatasan terhadap pengambilan air tanah. Oke, nah mau kembali lagi ke penyebabnya nih Pak. Sempat ada saya membaca juga katanya nih salah satu penyebab dari tenggelamnya Pulau Jawa nanti itu adalah lempeng Australia yang menekan Jawa. Nah, boleh nggak sih Pak dijelaskan untuk orang awam seperti kita nih supaya kita lebih bisa paham gitu. Seperti apa sih maksudnya penekanan lempeng Australia ini? Ya memang itu secara teori ya, bahwa kita memang berada di atas lempeng tektonik yang itu sebenarnya dinamis, terus bergerak gitu ya. Dan lempeng tektonik itu kan saling menekan, dan salah satu dampak yang kita rasakan biasanya terjadi gempa kan apabila tekanannya terlalu besar dan kemudian salah satu patah. Itu terjadi. Tetapi memang kalau kasus untuk Pantura Jawa terutama yang paling dominan sebenarnya adalah penurunan muka tanah. Oke baik, Pak Joko, kita mungkin balik sejenak Pak soal kawasan yang rentan tadi nih Pak. Jadi sebenarnya nih kalau dari pengamatan BRIN sendiri, apakah betul Pak di 2050 ini Jawa bagian utara nih khususnya tenggelam ya Pak? Karena ini cukup viral di sosial media dan banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya gitu ya, dan khawatir juga gitu. Lalu sebenarnya kalau untuk prosesnya sendiri sampai daratan itu tenggelam itu dengan contoh yang tadi itu bagaimana Pak? Dengan contoh yang rentan itu tadi bagaimana Pak? Silakan. Ya baik, mungkin tidak usah menunggu sampai 2050 ya. Saat ini pun sudah tenggelam. Kita lihat misalnya di daerah Sayung Demak ya. Sayung Demak itu ada desa namanya Timbul Sloko di Kecamatan Sayung itu yang 3/4 desanya sudah hilang. Bahkan penetrasi air laut sudah sampai ke 4-11 km pada saat pasang. Artinya itu sudah bukan merupakan ancaman lagi, kita fakta sudah menghadapi. Dan itu kebetulan Sayung Demak memang sekarang yang bisa kita amati sebagai salah satu bukti ya bahwa ancaman tenggelam itu memang sangat bisa terjadi di masa depan, terutama untuk area lain yang masih ambles, misalnya ada area Pekalongan, Semarang bagian utara gitu ya. Kalau kita lihat Semarang bagian utara di gambar yang tampil tadi ya, itu kan seolah-olah terbagi dua. Di daerah utara itu ambles, bahkan amblesnya penurunan tanahnya itu bisa sampai 10 cm per tahun, dan itu terutama Semarang itu area Simpang 5 ke utara ya, itu batasnya memang kalau kita analisis batasnya itu menjadi terlihat dominan, perbedaannya sangat beda gitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Mas Diva Kompas ya sebelumnya bahwa di Kaligawe kan sekarang terjadi rob ya. Kaligawe itu area yang berada di bagian utaranya Tugu Simpang 5 ya, artinya itu area yang cukup dominan terjadi penurunan tanah. Dan tadi saya sempat mengukur juga di area Kaligawe itu penurunan tanahnya itu 7 cm per tahun kira-kira. Nah, kita bisa bayangkan seandainya sekarang ya sebuah daratan dengan ketinggian topografi sekitar 1 meter di atas permukaan air laut, kemudian terjadi amblesan 10 cm per tahun. Kita perkirakan saja rate-nya itu misalnya sama setiap tahun ya. Sebenarnya dalam hitungan logika sederhana, dalam waktu 10 tahun daratan itu akan sudah tergenang. Apalagi sampai 2025 itu masih berapa tahun lagi ya? 2050, mohon maaf. 2050 kan masih ada sekitar 25 tahun lagi ya dari sekarang. Itu bahkan yang topografinya 2 meter pun bisa jadi itu sudah jadi laut di masa depan. Tetapi memang sebenarnya penurunan muka tanah ini rate-nya itu tidak sama gitu ya. Karena itu juga proses yang dinamis. Ada suatu kawasan yang rate-nya itu makin lama lajunya itu makin menurun. Tetapi juga ada yang lajunya makin membesar gitu. Yang itu yang harus kita waspadai dan kita lakukan monitoring yang terus-menerus untuk selanjutnya kita bisa lakukan langkah mitigasi dan adaptasinya seperti apa. Begitu kira-kira. Oke, nah kalau dari BRIN sendiri apakah sudah ada penelitian ataupun analisis nih Pak, kira-kira titik daerah mana saja sih yang paling riskan atau yang paling pertama akan tenggelam? Selain dari yang tadi sudah ada beberapa daerah yang memang sudah sudah tenggelam bahkan. Silakan Pak. Ya, selain Sayung Demak ya, sekarang yang lajunya itu cukup besar adalah daerah Pekalongan dan Semarang bagian utara ya. Itu perlu kita waspadai.
Hanya memang secara detail analisisnya kami belum melakukan dan sedang dalam taraf mempersiapkan untuk melakukan itu. Tetapi dengan dengan sedikit logika sederhana, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi kira-kira seperti apa yang akan terjadi ke depan itu. Oke, nah Pak, ini kan ada memang bagian Pulau Jawa yang akan tenggelam begitu. Tapi apakah ini jadi agak di luar dari topik ya? Apakah reklamasi ini menjadi salah satu penyebab atau malah bisa menjadi solusi, Pak? Ya, itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya, bahwa reklamasi itu menjadi solusi. Memang itu salah satunya cara untuk melakukan adaptasi terhadap amblesan ya, karena kita ingin melindungi daratan yang sekarang laju penurunan tanahnya tinggi. Tetapi dalam aspek lain kita juga harus pahami bahwa dinamika pantai itu sangat rentan terhadap perubahan bangunan yang ada di tepi pantai. Pada saat kita membangun bangunan di tepi pantai, nanti akan terjadi perubahan arus kan ya. Nanti akan ada daerah yang mengalami penambahan daratan atau agresi, tapi juga akan ada daerah yang mengalami pengurangan daratan atau abrasi di sekitar area yang kita bangun. Tetapi seandainya kita bisa membangun reklamasi untuk area yang memang semua terdampak, memang itu saya kira sangat baik ya. Terutama saya mendengar bahwa sekarang kan ada rencana pemerintah untuk membangun 500 km giant seawall ya di Pantura. Itu saya kira salah satu solusi. Hanya memang itu nanti effortnya pasti sangat besar ya. Dan kita pada saat membangun itu kita harus lakukan kajian yang detail terhadap dinamika arus pantainya. Jangan sampai bangunan yang kita bangun tadi di satu sisi menguntungkan di area yang terdampak penurunan tanah, tetapi nanti kalau misalnya kita kurang cermat menghitung bisa menyebabkan abrasi di tempat yang lain.